Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah jelas memerintahkan seluruh umat muslim agar melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jelas di sini diterangkan bahwa puasa itu sudah ada dan diwajibkan sejak zaman dahulu sebelum pra-Islam atau sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada beberapa kisah terkait nabi-nabi sebelum hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para nabi itu berpuasa dengan anjuran atau dengan keyakinan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada kisah Nabi Adam yang berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram, di mana beliau mensyukuri saat bertemu lagi di bumi di padang Arafah dengan Siti Hawa. Yang kedua, ada kisah dari Nabi Nuh. Nabi yang berpuasa ketika hendak berada dalam bahtera yang ia bangun atau kapal yang ia bangun untuk menyelamatkan orang-orang yang mengikuti ajarannya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau sudah menghancurkan berhala dan akan dibakar oleh Raja Namrud. Lalu kemudian beliau berpuasa dan memohon pertolongan kepada Allah, sehingga saat ia dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, api itu menjadi dingin. Lalu ada pun kisah Nabi Yusuf yang berpuasa ketika hendak menjalani hukuman oleh fitnah yang diberikan kepadanya yang dengan perbuatan senonoh terhadap Zulaiha. Beliau berpuasa, bermunajat diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang ia miliki. Nah, adapun Nabi Yunus yang kita kenal ceritanya, beliau itu dilahap atau dimakan oleh ikan paus. Selama beliau dilahap dan dimakan oleh ikan paus itu, beliau berpuasa di dalam perut ikan paus itu, ya. Dikisahkan bahwa beliau itu berbuka ketika hendak dimuntahkan oleh ikan paus dan memakan buah yang seperti buah labu ada di pinggir pantai, ya. Jadi beliau berbukanya itu setelah dimuntahkan oleh ikan paus, dan selama beliau ditelan oleh ikan paus, beliau itu berpuasa dan bermunajat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada Nabi Syuaib, ya, yang dimana beliau itu berpuasa
saat hari tuanya itu dia banyak berpuasa, ya, dengan tujuan dia untuk mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kisah dari Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau sering melakukan puasa. Beliau diuji dengan penyakit, ya, dan beliau sering melakukan puasa dan bermunajat kepada Allah untuk kesembuhan penyakitnya. Itulah beberapa kisah yang menjadikan kita modal sebagai bekal iman dan takwa. Di sana kisah-kisah itu menjelaskan bahwa sebelum datangnya Rasulullah SAW, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW sudah melakukan puasa, di mana atas segala maksud tersebut nabi-nabi melakukannya agar semakin bertakwa kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu dari hikmah puasa, karena puasa itu mendekatkan diri kita, ya, antara kita dengan Allah. Pahalanya langsung diberi oleh Allah, langsung dinilai oleh Allah. Suatu ibadah yang sangat mulia, yang dimana tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan amarah nafsu, tapi juga di situ mengandung nilai ketakwaan yang tinggi dari umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita sekarang berada pada zaman di mana kita Islam sudah berjalan dengan baik, ya. Rasulullah telah hadir menyempurnakan agama ini. Kita sekarang menjalani puasa di hari ke-15 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memudahkan segala amal ibadah kita. Di bulan yang suci ini, takwa yang menjadi nomor utama bagi kita. Bahwa bagaimana hubungan kita antara dengan Allah dan dengan manusia, ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah. Di sini kita berpuasa harus banyak melakukan amalan-amalan yang baik. Bersedekah, mengaji, bahkan tidurnya pun kita menjadi pahala. Tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Dan hablum minannas, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Meskipun dengan wabah ini, dengan corona ini, kita dibatasi dalam berhubungan sosial, bukan berarti kita harus menjauh dari masyarakat. Tetap kita menjalin silaturahmi dengan menjaga saling agar tidak tertular oleh segala penyakit yang ada. Anak-anakku yang soleh dan soleha, telah Ustadz paparkan beberapa kisah. Ustadz berpesan kepada anak-anakku yang soleh dan soleha, selama bulan Ramadan ini, mari kita terus sama-sama tingkatkan, kita maksimalkan ibadah fardu dan ibadah sunnah kita di bulan Ramadan. Saatnya kita panen pahala, saatnya kita memperbanyak bekal untuk mensucikan diri dan hati kita untuk menyambut hari yang fitri, di mana kenikmatan di hari itu akan kita raih saat kita berjuang, saat kita terus beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, anak-anakku yang soleh dan soleha dapat membawa bekal untuk bulan-bulan selanjutnya dalam beribadah, untuk mengambil kebiasaan baik dari bulan Ramadan saat kita beribadah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Ustadz berharap Anda semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik dan dengan penuh sukacita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Insani, soleh, berilmu, dan tangguh. Insyaallah.